sobat SMA, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa menjaga protokol kesehatannya ya. Nah, kembali lagi di pembelajaran matematika wajib bersama saya Ustazah Aida, dan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Apa itu matriks? Definisinya, kemudian jenis-jenis matriks serta transus matriks dan kesamaan dari dua matriks. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, kalian akan belajar definisi matriks. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar kata matriks ini di pembelajaran biologi. Betul tidak? Apakah sama dengan pembelajaran matriks di matematika? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut agar kata matriks ini tidak terdengar begitu abstrak. Yuk kita lihat penjelasan berikut. Di sini terdapat data dari akhir bulan Juli tercatat warga desa makmur yang sudah divaksin sebanyak 216 orang laki-laki, dengan rincian remajanya 56, dewasa 60, dan lansia 100. Sedangkan jumlah warga perempuan yang sudah divaksin sebanyak 336 orang, dengan rincian remajanya sebanyak 98, dewasa 108, dan lansia 130. Apa hubungannya data tersebut dengan matriks? Yuk kita simak slide berikutnya. Jika biasanya kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel atau diagram yang lainnya, ternyata data tadi bisa disajikan ke dalam bentuk matriks. Inilah bentuk penyajian data dalam bentuk matriks. Jadi, yang perlu kita lakukan hanya menghilangkan judul dari tabel tersebut. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya definisi matriks adalah merupakan salah satu bentuk penyajian data. Lebih tepatnya, merupakan suatu susunan bilangan atau simbol atau variabel dalam baris dan kolom yang biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, dan susunan bilangan itu dibatasi oleh tanda kurung. Nah, sekarang apa itu baris dan kolom pada matriks? Apakah sama dengan baris pada umumnya? Ternyata sama ya. Jadi matriks tersebut memiliki 3 baris, sedangkan untuk kolomnya memiliki 2 kolom. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya matriks A di atas memiliki 3 baris dan 2 kolom, sehingga ordo matriksnya adalah 3 kali 2. Ordo matriks biasanya dituliskan sebagai indeks di nama matriks tersebut untuk menandakan bahwasanya ukuran matriks tersebut adalah 3 kali 2. Berarti sekarang kalian sudah tahu unsur-unsur pada matriks berupa baris, kolom, dan ordo matriks. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan matriks berikut. Coba kita tebak berapa baris? 1, 2. Berarti matriks B memiliki 2 baris. Kemudian untuk kolomnya, coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, dan 4. Berarti terdapat 4 kolom. Maka dari itu ordo matriks B adalah 2 kali 4. Kemudian susunan bilangan yang ada di dalam tanda kurung merupakan elemen-elemen matriks. Elemen-elemen tersebut memiliki nama tersendiri. Contohnya untuk pertanyaan nomor 3, elemen matriks pada baris kedua dan kolom pertama adalah pertemuan antara baris kedua dan kolom pertama, yaitu angka 5. Kemudian untuk pertanyaan 4, berarti elemen matriks pada baris pertama dan kolom ketiga adalah, ya, tepat sekali ya. Jadi elemen matriks pada baris pertama dan kolom ketiga adalah angka 1. Jadi bagaimana? Sudah paham dengan definisi matriks?
Mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama adalah matriks baris. Bisa kita tebak ya, berarti matriks baris adalah matriks yang tersusun dari satu baris. Contohnya adalah matriks P dengan ordo 1 kali 3, berarti memiliki satu baris dan 3 kolom. Kemudian yang kedua bisa kita tebak adalah matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, berarti matriks kolom adalah matriks yang hanya tersusun dari satu kolom. Contohnya adalah matriks R. Selanjutnya adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Khusus matriks 0 ini namanya menggunakan huruf kapital O, karena merupakan ciri khas dari matriks 0. Matriks berikutnya adalah matriks persegi. Bisa kita tebak ya, matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Contohnya di sini saya berikan matriks S dengan ukuran baris dan kolom 3 kali 3. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Nah, matriks apakah ini? Ya, matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, apa itu diagonal utama? Coba perhatikan contoh matriks berikut. Jadi, dari matriks A ini merupakan matriks persegi karena ordonya 3 kali 3. Nah, diagonal utamanya adalah 1, min 2, dan 4. Kita lihat elemen di bawah diagonal tersebut sudah 0 semua ya. Berarti itulah yang disebut matriks segitiga atas. Kebalikan dari matriks segitiga atas ada matriks segitiga bawah, di mana berarti komponen di atas diagonal utamanya lah yang bernilai 0. Contohnya di sini saya berikan matriks B 3 kali 3 di mana diagonal utamanya adalah 4, 8, dan min 2. Selanjutnya ada matriks yang sering banget digunakan untuk operasi matriks, yaitu matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya harus bernilai 1. Selainnya harus bernilai 0. Contohnya bisa dilihat sendiri ya. Kemudian seperti matriks 0 tadi, matriks identitas juga memiliki ciri khusus namanya, yaitu menggunakan huruf kapital I. Itulah tadi jenis-jenis matriks yang bisa kita bahas bersama. Untuk matriks jenis yang lainnya bisa kalian cari sendiri di sumber lain. Next, kita akan membahas transpose matriks. Seperti terdengar transformer ya. Apakah ada yang berubah? Nah, coba kita tengok ulasan berikut ini. Matriks A pangkat T adalah matriks transpose dari A. Nah, dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Betul ya? Berarti ada yang berubah. Yang berubah apanya? Baris dan kolomnya. Nah, ciri dari matriks transpose, ingat simbolnya adalah pangkat T. Jadi kalau di sana terdapat B pangkat T, berarti artinya adalah transpose matriks dari B. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Kita memiliki data vaksinasi dari Desa Makmur. Bagaimana bentuk transpose matriks dari data tersebut? Bisa kita lihat urutannya menjadi 56, 60, 100, 98, 108, dan 130. Kalau kita perhatikan, berarti kolom pada matriks A, kolom pertamanya berubah menjadi baris pertama pada matriks transposnya. Begitu pula sebaliknya. Jika kita perhatikan, baris pertama pada matriks A berubah menjadi kolom pertama pada matriks transposnya. Maka dari itu, ordo dari matriks itu pun berubah ya. Yang tadinya ukuran A adalah 3 kali 2, sehingga matriks transposnya berubah menjadi 2 kali 3. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami apa itu transpose matriks. Kemudian yang terakhir kita akan membahas kesamaan matriks. Dua buah matriks disebut sama
jika dan hanya jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama serta elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Maksudnya seperti apa? Coba kita perhatikan 3 matriks berikut. Oke, untuk syarat yang pertama, bisa kita lihat bahwasannya yang paling berbeda ordonya adalah matriks B. Otomatis, matriks B itu tidak sama dengan matriks A ataupun dengan matriks C. Sekarang kita fokus ke matriks A dan C, karena ordonya sudah sama ya. Apakah elemen-elemen yang seletak bernilai sama? Untuk baris yang pertama, kolom pertama bernilai 2 pada matriks A, bernilai akar 4 pada matriks C. Dan seterusnya, ternyata kita lihat nilai-nilai yang seletak adalah sama. Berarti matriks A itu sama dengan matriks C. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan matriks A dan matriks B transpos? Apakah kedua matriks itu sama? Coba kalian jawab nanti ketika di Google Meet ya. Itulah tadi keempat pokok bahasan yang akan kita bahas selanjutnya ketika Google Meet di pertemuan berikutnya. Bagaimana? Materinya asik ya? Nah, silahkan bisa kalian cari di sumber lainnya untuk lebih memahami materi matriks ini. Sekian dulu dari Ustadzah, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat dan semangat.